Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Nabila Kusuma atau yang biasa dipanggil Najwa. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu cara mempresentasikan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nah, pasti teman-teman juga bosen kan mendengar presentasi teks negosiasi yang kayak gitu. Nah, jadi ada cara lain yang bisa membuat teks negosiasi itu menjadi lebih seru. Nah, pasti teman-teman bosen kan kalau misalnya mendengar teks. Nah, pasti teman-teman juga bosan kan kalau misalnya mendengar presentasi teks negosiasi seperti itu. Jadi, ada cara lain yang bisa membuat presentasi teks negosiasi itu lebih menyenangkan, yaitu dengan bermain peran. Bagaimana caranya? Akan kita bahas hal tersebut sekarang. Nah, pasti teman-teman udah gak asing dong dengan namanya role play atau bermain peran. Jadi, apa sih bermain peran dalam aktivitas pembelajaran? Jadi, bermain peran adalah sebuah aktivitas pembelajaran dengan cara mendramatisasikan sebuah situasi atau peristiwa serta tingkah laku, tutur kata para tokoh, dan nilai yang terdapat pada peristiwa atau situasi tersebut. Nah, bermain peran ini juga tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu memberikan pengalaman nyata atau konkret dari materi yang telah dipelajari. Kedua, menggambarkan prinsip-prinsip materi pembelajaran. Ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial dan motivasi belajar. Kenapa bisa dikatakan menumbuhkan motivasi belajar? Karena yang tadinya presentasi hanya monoton, datar, penyampaian materi, dan jadi lebih seru dengan cara bermain peran atau dibentuk dialog yang tentunya dapat menarik minat belajar dari siswa-siswa itu sendiri. Lanjut lagi ke tujuan berikutnya, yaitu menjadi sarana berlatih menghadapi permasalahan kehidupan karena peran yang dilakukan ini merupakan replika kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita bermain peran, kita juga jadi ikut mempraktekkan bagaimana kita menggunakan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut lagi. Bermain peran ini juga terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu pra-pementasan, yang kedua pementasan, dan pasca pementasan. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari pra-pementasan. Sebelum kita mementaskan sesuatu, tentunya kita harus melakukan persiapan-persiapan. Nah, persiapan ini tuh dilakukan pada tahap pra-pementasan. Nah, pementasan ini terbagi menjadi 2, yaitu tahap persiapan dan tahap latihan. Yang akan pertama kita bahas yaitu tahap persiapan. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita mementaskan sesuatu? Nah, yang pertama yaitu memilih naskah. Nah, proses pemilihan naskah ini sangat penting karena naskah yang dipentaskan harus sudah dipertimbangkan baik tidaknya dari temanya, dari plotnya, dari strukturnya, dan lain-lain. Semua hal tersebut harus sudah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada pembelajaran ini naskah yang digunakan adalah naskah teks negosiasi yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang kedua, memilih pemain. Pemain yang akan dipilih harus mampu memerankan tokoh yang dipercayakan padanya. Nah, dalam bermain peran ada yang namanya casting. Nah, casting adalah proses pemilihan pemain sesuai dengan tuntutan karakter dan peran yang ada dalam cerita. Jadi misalnya dia mukanya galak, nah berarti dia cocok jadi peran antagonisnya atau menjadi jahatnya misalnya. Nah, terus yang ketiga, hal yang perlu kita persiapkan adalah mempelajari naskah.
Apa sih tujuan dari kegiatan ini? Nah, tujuannya itu adalah agar pemeran dapat mengenal tema, konflik, ya seperti isi cerita, terus klimaks yang terdapat dalam naskah yang akan dipentaskan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap latihan. Jadi menurut Jayakusuma dalam Tarigan, langkah-langkah yang termasuk dalam tahap latihan ada 5, yaitu tahap latihan membaca, latihan blocking, latihan karya, latihan pelicin, dan latihan umum. Yang pertama, latihan membaca. Nah, latihan ini tuh bertujuan supaya para pemain dapat mengetahui hubungan satu sama lain atau bisa juga menambah chemistry satu sama lain. Nah, selain itu dengan latihan membaca, pemain juga dapat mengetahui konflik, suspense, klimaks, dan jalan cerita yang terdapat di dalam naskah. Jadi, sang pemain itu bisa lebih mendalami perannya. Nah, yang kedua, latihan blocking. Latihan blocking bertujuan menentukan blocking setiap pemain, yaitu gerak atau pengelompokan pemain. Nah, setiap gerak dan mimik haruslah mempunyai arti dan alasan yang tepat. Selanjutnya, ada latihan karya. Nah, dalam latihan karya, pemain dipastikan harus sudah menghafal teks beserta gerak laku yang dia lakukan agar sinkron, sehingga nantinya pemain akan menggambarkan watak dan karakter yang dibawanya dengan wajar dan baik. Nah, selanjutnya ada latihan pelicin. Latihan pelicin bertujuan agar pemain benar-benar menjalani dan memerankan perannya dengan baik dan menghayati suka duka perjuangan, kejayaan, serta kegagalan yang akan tampak pada diri tokoh yang akan diperankan olehnya. Nah, tahap latihan yang terakhir yaitu latihan umum, yaitu merupakan latihan terakhir guna mempersiapkan semua kebutuhan pentas, mulai dari para pemain hingga para karyawan pentas. Nah, latihan ini diadakan untuk membiasakan para pemain dengan respon dan reaksi dari para penonton agar pada saat pementasan yang sebenarnya mereka tidak gugup dan benar-benar sudah siap. Jadi ketika tampil mereka sudah siap, sudah lancar, sudah percaya diri, pokoknya sudah baik. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu pementasan. Ketika kita sudah berusaha mempersiapkan segalanya, terus sudah bekerja keras untuk melatih diri kita, dan akhirnya kita tiba pada puncaknya, yaitu pementasan. Nah, pementasan ini adalah proses atau perbuatan melakonkan sebuah cerita atau naskah berdasarkan latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pementasan merupakan puncak dari latihan yang sudah dilakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan. Nah, pementasan ini harus dilakukan dengan acting yang wajar dan tidak dibuat-buat. Jadi, agar terlihat alami dan serta natural. Nah, yang terakhir yaitu pasca pementasan. Setelah kita lelah melakukan pementasan, masih ada pasca pementasan. Nah, pasca pementasan ini biasanya adalah ajang untuk kita mendapatkan penilaian-penilaian, kritik dan saran atas pentas yang telah kita lakukan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam bermain peran. Nah, setelah kalian mendengarkan materi yang sudah dijelaskan tadi, pasti kalian sekarang paham dong bagaimana caranya mempresentasikan teks negosiasi dalam bentuk dialog atau bermain peran. Jadi, kalau misalnya kalian mendapatkan tugas untuk mempresentasikan teks negosiasi, nah kalian boleh coba tuh dengan cara bentuk dialog atau bermain peran. Nah, siapa tahu teman-teman kalian juga jadi lebih tertarik untuk menontonnya. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan di slide terakhir. Nanti boleh teman-teman jawab ya. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Muhsin. Ya Ahmad ya Muhsin.